Bagaimana caranya mengenal sang diri yang sebenarnya? Ternyata para ulama dan para arifin billah, mereka telah membagi perjalanan pengenalan diri ini menjadi 4 alam yang sangat jelas. Dan pada setiap alamnya, diri yang kita kenal ini akan berubah bentuknya hingga akhirnya kita menemukan makrifatnya. Inilah perjalanan pulang kepada jati diri yang paling asli. Salam sang sejati. Kata para bijak, sang diri manusia itu seperti sebuah bawang, memiliki lapisan-lapisannya, atau seperti inti atom yang dikelilingi oleh tingkat-tingkatan energinya. Ilmu tentang sang diri ini pun terbagi menjadi 12 macam, 12 yang zahir dan 12 yang batin. Ini semua adalah petunjuk untuk mengupas setiap lapisan-lapisannya. Dan pengupasan itu terjadi pada 4 alam pengenalan. Alam yang pertama ialah alam syariat. Di sini, sang diri adalah sang pelaku hukum. Ini adalah identitas kita yang paling terluar. Karena di sini, kita mendefinisikan diri melalui apa yang kita lakukan dan apa yang kita tinggalkan. Tentunya yang berdasarkan perintahnya. Seperti sholat, berpuasa, zakat, dan berhaji. Ini adalah fase di mana kita membentuk diri yang disiplin, diri yang patuh pada aturan-aturan ilahi. Diri di sini adalah seorang hamba yang taat pada hukum-hukumnya. Karena tanpa fondasi ini, kita tidak akan pernah bisa masuk ke lapisan yang lebih dalam. Tapi ini adalah kulit terluar dari rupa sang diri. Pada alam yang kedua ialah alam tarekat. Di sini, sang diri adalah sang pembersih hati. Kita mulai bergeser dari apa yang dilakukan anggota tubuh kita kepada apa yang terjadi di dalam hati. Karena di alam ini, diri yang kita hadapi adalah ego, nafsu, dan sifat-sifat buruk yang bersembunyi, seperti kesombongan, riya, dengki, dan cinta dunia. Proses di sini adalah membersihkan diri dari kotoran-kotoran melalui zikir, muhasabah, dan bimbingan mursyid. Kita mulai mengenal diri yang penuh tipu daya ini. Dan pada alam yang ketiga ialah alam hakikat. Di sini, sang diri adalah sang penerima cahaya. Setelah hati dibersihkan di alam sebelumnya, kini hati mulai bisa mengenal dan juga merasakan kehadiran Allah, Zat Wajibul Wujud. Karena di alam ini, diri bukan lagi sebagai pelaku, tapi sebagai penyaksi. Dia menyaksikan keagungan dan kasih sayangnya Allah dimanapun ia berada. Tapi hati-hati, karena di sini diri bisa terjebak pada cahaya dan rasa spiritual itu sendiri. Inilah jebakan diri yang sangat halus. Pada alam yang keempat ialah alam makrifat. Di sini, sang diri adalah ketiadaan. Inilah puncak pengenalan. Karena di alam ini, ego atau nafsu yang selama ini kita anggap sebagai diri telah sirna, hangus terbakar dalam cahaya keesaan Allah.
Yang tinggal hanya kesadaran murni tentang Allah. Inilah yang disebut fana. Sang diri palsu telah lenyap dan yang tersisa adalah makrifat sejati, bahwa kita adalah seorang hamba yang sepenuhnya bergantung dan kembali kepadanya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, syariat seperti pohon, tarekat seperti cabangnya, sedangkan hakikat seperti daunnya, dan makrifat adalah buahnya. Saudaraku, sang sejati, perjalanan mengupas sang diri ini bukanlah jalan yang mulus, karena di setiap lapisannya tentunya kita akan berperang dengan musuh yang justru adalah bagian dari diri kita yang palsu. Yang pada lapisan syariat, alam mulki atau jasmani, musuhnya adalah diri pemalas, diri pencari enak, diri pembangkang. Dia akan terus beralasan untuk tidak sholat, untuk menunda-nunda kebaikan. Jadi perang di sini bersifat fisik dan kemauan. Dan pada lapisan tarekat, alam malakut atau hati, musuhnya menjadi lebih cerdik dari sebelumnya. Dia adalah diri yang sombong secara spiritual. Setelah rajin beribadah dan berzikir, muncul diri yang berkata, wah, aku sudah mulai hebat. Orang lain belum tentu bisa sepertiku. Ini adalah diri yang ingin diakui sebagai orang yang suci. Dan ini sangat berbahaya. Dan pada lapisan hakikat, alam jabarut atau roh, musuhnya semakin tidak kasat mata. Dia adalah diri yang menyukai pengalaman spiritualitas itu sendiri, bukan lagi pada kekasihnya. Diri ini bisa sampai menganggap cahaya atau karomah yang diterima sebagai miliknya, hingga terjerumus dalam kesyirikan terselubung. Seperti dalam Al-Quran telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Al-Furqan ayat 43. Inilah diri yang telah menjadi Tuhan kecil bagi dirinya sendiri. Lalu di lapisan makrifat, alam lahut atau sirri, semua diri palsu itu hangus di ruang yang hanya untuk Allah ini. Bahkan malaikat Jibril sekalipun, ia akan musnah bila selangkah lagi memasuki alam ini. Karena di sini tidak ada lagi aku, yang ada hanya Dia. Inilah kepasrahan total. Sang diri yang sejati telah muncul saat diri yang penuh kepentingan ini musnah. Lalu bagaimana kita bisa sampai? Apakah dengan meninggalkan sholat dan hanya bermeditasi atau bertafakur? Tidak, justru sebaliknya. Perjalanan menemukan sang diri yang sejati membutuhkan dua sayap. Sayap kanan adalah ilmu zahir, syariat. Ini adalah sayap disiplin, aturan, dan bentuk lahiriah. Sayap kiri adalah ilmu batin, tarekat, dan makrifat. Ini adalah sayap penyucian hati dan pengenalan rasa. Jika satu sayap patah, kita tidak akan terbang, dan itu akan membuat kita hanya berputar-putar atau mungkin bahkan jatuh. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, alam dunia, syariat, adalah syaitan bagi orang alim. Alam malakut, tarekat, atau hakikat adalah syaitan bagi orang arif. Artinya,
keterikatan berlebihan pada bentuk lahiriah ibadah bisa menjadi penghalang, sama seperti keterikatan pada pengalaman batin, rasa spiritual itu pun juga bisa menjadi penghalang. Jadi keduanya harus berimbang. Oleh karena itu, Imam Ali karramallahu wajhah berpesan, Allah menyayangi orang yang mengetahui kadar dirinya. Ini adalah kunci utamanya. Jujurlah pada dirimu sendiri. Di lapisan mana kamu sekarang? Jangan mengaku-ngaku telah sampai kepada buah, padahal akar pohonnya saja belum kamu tanam dengan kokoh. Perjalanan mengenal sang diri ini adalah perjalanan paling personal, tapi bukan berarti untuk dilakukan sendirian. Dia membutuhkan seorang pemandu, yaitu seorang mursyid yang telah melalui jalan ini. Karena banyak sekali jebakan diri yang tidak akan kita sadari sendiri. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, siapa kamu? Sang diri yang kita cari selama ini ternyata adalah cermin yang memantulkan Sang Maha Diri. Tugas kita adalah membersihkan cermin itu lapis demi lapis hingga pantulannya menjadi jernih. Mulai dari sekarang, perkuat sayap kananmu dengan ilmu dan amal zahir yang benar, dan carilah dengan kerendahan hati seorang mursyid yang bisa membantumu membersihkan hati dengan mengasah sayap kirimu. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam perjalanan mulia ini, perjalanan pulang mengenal sang diri, yang akhirnya mengenal sang pencipta diri. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam